Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Pendidikan Geografi ASIPI akan membawakan materi mengenai wilayah budaya dunia. Perlu kita ketahui bahwa pengertian budaya sendiri adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, serta karya seni. Dalam mempelajari mengenai budaya yang terdapat di dunia, saya mengambil beberapa sampel negara yang menurut saya memiliki budaya yang menarik. Yang pertama adalah negara Australia, di mana negara Australia berisi penduduk dengan latar belakang budaya yang sangat beraneka ragam. Ada banyak sekali budaya dan kebiasaan orang Australia yang menarik. Suku Aborigin menjadi penduduk asli Australia, di mana mereka berimigrasi dari Afrika ke Asia sekitar 70.000 tahun yang lalu dan dari Asia ke Australia sekitar 40.000 tahun sampai 50.000 tahun yang lalu. Kemudian dari segi bahasa, Australia sendiri tidak memiliki bahasa yang resmi. Namun, sebagian besar penduduknya berbicara dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Namun, bahasa Inggris yang mereka gunakan memiliki aksen yang khas tersendiri. Kemudian, dalam hal agama, Australia sendiri tidak memiliki agama yang resmi. Australia didominasi oleh warga yang beragama Kristen. Namun, orang-orang di Australia bebas mempraktikkan agama apapun yang mereka pilih selama mereka tidak melanggar hukum. Kemudian, seni yang ada di Australia berasal dari masa prasejarah. Ini mencakup aborigin, kolonial, landscape, atelier, pelukis abad ke-20, pembuat cetak, fotografer, pematung, dan seni kontemporer. Seni di Australia memiliki sejarah panjang. Ada bukti seni aborigin yang berumur paling sedikit 30.000 tahun yang dinamakan cadas aborigin. Negara kedua yang menjadi objek dalam materi ini adalah budaya dari negara India. Kebudayaan India penuh dengan sinkretisme dan pluralisme budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan budaya India ke tempat-tempat lain di Asia. Budaya Asia dapat kita lihat dari pakaiannya. Pakaian tradisional khas India berbeda-beda menurut daerah di India. Pakaian berupa kain yang disampirkan merupakan gaya busana yang populer di India. Wanita mengenakan pakaian disebut sari, dan pria mengenakan pakaian disebut dhoti atau lungi. Selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah arsitektur dari negara India sendiri. Arsitektur di India sangat melambangkan kebinekaan kebudayaan India. Sebagian di antaranya termasuk monumen megah seperti Taj Mahal dan bangunan berarsitektur Mughal di India Selatan. Sedangkan musik dan tari India sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua jenis musik tradisional, yaitu Hindustani dari India Utara, Kamataka dari India Selatan. Sedangkan tari India juga terdiri dari bentuk-bentuk tari klasik dan tari rakyat. Di antara tari rakyat India yang dikenal luas misalnya Bhangra dan Punjab. Negara India sangat terkenal dengan tradisi pernikahannya. Tradisi tersebut terdiri atas ritual sebelum menikah, yaitu upacara Shagun, di mana upacara ini mempelai pria akan membawakan hadiah berupa baju, sepatu, tas, dan hal lainnya kepada mempelai wanita. Kemudian ada upacara Magni, adalah proses bertukar cincin yang dilakukan dan disaksikan oleh seluruh keluarga. Kemudian ada upacara Mendi,
di mana wanita akan dipakaikan mendi. Proses ini bertujuan untuk menghias tangan dan kaki mempelai wanita. Upacara mendi diselenggarakan di rumah mempelai wanita. Yang ketiga adalah budaya Italia. Unsur-unsur yang terkenal dari budaya Italia yaitu seni, musik, fashion, dan makanan yang ikonik. Italia adalah tempat kelahiran opera, terlepas dari kewarganegaraan komposer, selera masyarakat yang populer dalam drama di Italia adalah komedi. Gaya improvisasi dikenal sebagai dell'arte, commedia, dimulai pada Italia pada abad pertengahan 16 dan masih dilakukan hari ini sebelum diekspor ke Prancis. Genre dari ballet yang terkenal juga berasal dari Italia. Adapun jenis-jenis budaya yang sangat mencolok kita temukan di negara Italia antara lain arsitekturnya, di mana reruntuhan arsitektur dari zaman kuno di seluruh Italia bersaksi atas kebesaran budaya Italia di masa lalu. Sejarah arsitektur di Italia adalah salah satu yang dimulai dengan gaya kuno Etruria dan Yunani. Kemudian, seni patung di semenanjung Italia berakar dari zaman dahulu, pada periode kuno ketika kota Etruskan didominasi Italia Tengah dan laut yang berdekatan. Patung Etruskan berkembang pesat. Kemudian, teater. Teater Italia dapat ditelusuri kembali ke Romawi yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Yunani, dan seperti dengan banyak genre sastra lainnya, dermawan Romawi cenderung untuk beradaptasi dan menerjemahkannya dari bahasa Yunani. Negara terakhir yang menjadi objek dalam materi ini adalah budaya yang berasal dari Cina. Negara Cina atau Tionghoa memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat menarik. Jumlah penduduk terpadat di dunia, sekitar 147 orang per kilometer persegi, di Cina membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Masyarakat Cina memiliki tradisi dan budayanya sendiri, antara lain seperti kaligrafi, makanan, gaya berpakaian, bahasa, dan lainnya. Negara Cina memiliki sangat banyak kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut diantaranya adalah kaligrafi Cina. Kaligrafi atau tulisan Cina adalah seni menulis tanda-tanda bahasa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Kemudian ada Cheongsam. Cheongsam sendiri adalah pakaian panjang untuk wanita yang ketat di bagian atau memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Kemudian yang terakhir ada tradisi Imlek. Tradisi Imlek sendiri merupakan tahun baru budaya Tiongkok yang mulai dirayakan sejak tahun 1914 di Tiongkok.